Hai para saudarers, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Tak Terkalahkan untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Jiseng yang merasakan seperti ada seseorang yang datang ke rumahnya. Ternyata itu adalah Hanwoo yang diserang oleh pasukan yang tidak dikenal. Ia pun segera menghabisinya. Di saat tersisa satu orang lagi, Hanwoo menghentikan Jiseng agar tidak membunuhnya. Ia ternyata sengaja mengumpan pasukan itu untuk mengikutinya sejak awal. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui siapa dalang di balik kancuran Gotaku. Saat ditanyai siapa yang menyuruhnya, tiba-tiba pria itu membunuh Hanwoo menggunakan jarum beracun, sehingga Jiseng segera membunuhnya di tempat itu. Dan keesokan harinya, ia melihat jarum beracun itu yang digunakan pria tadi malam. Ia pun sadar jarum beracun itu berasal dari kerajaan mereka sendiri. Bisa dipastikan dalang di balik semuanya ini merupakan orang-orang dari kerajaan mereka. Setelah itu, Xiao Sang pun menemui Jiseng dan meminta maaf atas sikapnya kemarin. Singkatnya, Xiao Sang saat ini akan belajar tata krama dan cara menulis membaca yang langsung diajari oleh permaisuri. Saat di malam hari, Jiseng mengajaknya ke suatu tempat. Di sana mereka bisa melihat pemandangan yang sangatlah indah. Dan sejak kecil, Jiseng sering datang ke tempat itu di setiap malam harinya. Tak lama kemudian, datang pasukan ke sana karena mengira mereka adalah penyusup. Saat melihat Jiseng, mereka pun balik ketakutan. Keesokan harinya, semua anak sang kaisar dikumpulkan di sebuah tempat. Begitu juga dengan Jiseng beserta Xiao Sang. Acara itu dibuat oleh kaisar untuk mendoakan, sekaligus memberikan penghormatan kepada pamannya Jiseng yang telah meninggal tepat 15 tahun lamanya. Pamannya Jiseng adalah jenderal tertinggi kerajaan, sekaligus satu-satunya orang yang membuat kerajaan Ruyao bisa menjadi seperti ini. Tentu saja kaisar tidak akan melupakan jasanya tersebut. Dan setelah itu, sang kaisar memanggil kembali semua anaknya beserta petinggi kerajaan, yang dimana kaisar ingin mengesahkan posisi putra mahkota. Yang terpilih adalah Xuan, anaknya permaisuri. Di sini banyaknya petinggi kerajaan yang tidak setuju karena Xuan memiliki sifat yang lembut dan tidak tegas untuk menjadi penerus kaisar. Namun sang kaisar sudah memilih Xuan dan tidak bisa diganggu-gugat. Sebagai tanda Xuan menjadi putra mahkota yang sah, Xuan pun diberikan pelakat militer dan kelak Xuan akan bisa memerintah pasukan kerajaan ke depannya menggunakan pelakat militer tersebut. Dan sesaat pangeran ketiga memandang Xuan dengan tatapan cemburu, melihatnya menjadi putra mahkota. Setelah itu, Xuan mencoba memberikan pelakat militer kepada Jiseng karena ia merasa takut untuk menyimpannya dan percaya kepadanya untuk menyimpan barang tersebut. Namun di sini Jiseng menolaknya karena ia yakin Xuan pasti bisa memegang kepercayaan sang kaisar, dan Xuan tidak boleh terlalu lemah untuk menjadi seorang pemimpin nantinya. Di
Di saat malam hari, Suan yang sudah tidur bersama istrinya sesaat terbangun dan segera mengecek plakat militer. Di sini ia memiliki ketakutan akibat menyimpan barang itu, dan ia sendiri juga merasa ragu apakah pantas menduduki posisi menjadi putra mahkota, mengingat dirinya terlalu lemah dan mudah percaya kepada orang lain. Istrinya lalu mengatakan lebih baik plakat itu disimpan oleh kakaknya, karena ia yakin kakak istrinya ini pasti bisa menjaganya dengan baik, dan Suan tidak perlu khawatir lagi karena Suan percaya terhadap istrinya ini. Plakat militer itu pun diserahkan kepadanya. Keesokan harinya Suan memanggil Jiseng. Ia saat ini ketakutan karena plakat militer telah hilang. Semalam ia menyerahkannya kepada istrinya, dan istrinya mengantar plakat militer itu kepada kakaknya. Namun di tengah perjalanan istrinya diserang para perampok dan mencuri plakat tersebut. Mendengar hal itu Jiseng sangatlah terkejut. Kenapa Suan bisa menyepelekan barang itu? Meskipun istrinya sendiri, Suan tidak boleh mempercayai kepada siapapun untuk menyimpan plakat militer tersebut. Tak lama kemudian, istrinya pun datang ke sana dan juga memohon bantuan kepada Jiseng. Di sana Jiseng mengatakan hanya ada satu cara, yaitu istrinya Suan ini harus mengaku kepada sang kaisar bahwa istrinya itu yang menghilangkan plakat militer tersebut. Tak lama kemudian Saosang pun datang ke sana dengan mengatakan itu tidak mungkin, yang apabila dilakukan maka istrinya Suan ini akan dihukum mati. Melihat kedatangannya, Jiseng memintanya untuk keluar dan tidak usah ikut campur dalam masalah ini, karena ia yang tidak ingin calon istrinya ini ikut campur dalam masalah kerajaan. Setelah itu Jiseng memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengawasi pergerakan istrinya Suan, karena ia curiga kepadanya mengenai hilangnya plakat militer itu pasti ada unsur kesengajaan. Bukannya mengikuti perintah Jiseng, Saosang justru sengaja diam-diam menemui istrinya Suan dan akan membuat plakat militer yang palsu untuk menyelamatkan Suan. Hingga keesokan harinya, terlihat Jenderal Wansong akan pergi membawa pasukannya berperang melawan para perampok di perbatasan kerajaan. Di sini Kaisar memerintahkan Suan untuk memberikan plakat militer itu karena Suan adalah putra mahkota. Sekaligus Suan bisa belajar menjadi pemimpin kerajaan ke depannya. Suan memberikan plakat palsu itu yang telah dibuat oleh Saosang tadi malam. Ia pun merasa ragu karena takut militer yang hilang itu akan ketahuan. Setelah diberikan, Ludao, kakaknya Seliryu, tiba-tiba mengatakan kalau ia curiga plakat itu adalah palsu dan meminta untuk dibuktikan kebenarannya karena plakat yang asli memiliki magnet. Di sini Jiseng segera turun tangan dan bertanya kenapa Ludao menanyakan keaslian plakat militer. Dari sinilah Jiseng merasa aneh kenapa bisa Ludao mengetahui semuanya ini. Untuk membuktikannya, Jiseng pun mengambil plakat itu dan menunjukkan keasliannya di hadapan sang kaisar. Dan siapa sangka plakat tersebut ternyata yang asli, yang membuat Suan bersama Ludao sangatlah terkejut. Begitu juga dengan Saosang yang melihat dari kejauhan, karena sebelumnya ia yang membuat plakat palsu itu, namun kenapa bisa menjadi yang asli. Kemudian Jenderal Wansong lalu pergi membawa pasukannya untuk berperang, sementara Jiseng melihat Saosang yang berada di kejauhan. Saat di malam hari, ternyata plakat militer yang digunakan tadi siang merupakan miliknya sendiri, sedangkan plakat palsu yang dibuat oleh Saosang saat ini berada di tangannya. Kemudian ia pun pergi untuk menemui Saosang. Di sana Saosang meminta maaf atas sikapnya kemarin. Ia tidak menyangka bahwa Jiseng akan membantu Suan, sehingga Suan bersama istrinya terselamatkan. Di sini Jiseng memintanya untuk tidak bertindak tanpa sepengetahuannya lagi, karena ia tidak ingin terjadi apa-apa kepadanya. Kemudian Jiseng membawanya untuk menemui ibu kandungnya, dan setelah bertemu, sang ibu marah-marah kepada Jiseng karena beberapa hari ini tidak menemuinya. Sebelum itu Jiseng telah memberitahukan kepada Saosang bahwa ibunya terkena gangguan jiwa, maka dari itu Saosang memaluminya.
Sesaat sang ibu penyakitnya kembali kambuh dan ia pun mengingat kematian kakaknya yaitu pamannya Jiseng. Dengan cepat Jiseng segera menenangkannya sampai tangannya digigit oleh ibunya sendiri. Setelah itu Saosang segera mengobati tangannya. Di sana mereka membahas mengenai masa depan dan Jiseng berencana meninggalkan kerajaan dan hidup di luar sana membuat rumah sendiri. Dengan begitu Saosang bebas melakukan apapun yang ia mau tanpa harus diatur oleh siapapun. 志成，我对你，我来看他。 Singkatnya hari pertunangan pun telah tiba. Yang saat ini Saosang telah bersiap dan semua tamu undangan telah mendatangi rumahnya. Keesokan harinya, diperlihatkan Jenderal Wansong telah kembali dari berperang dan berhasil menghabisi para perampok yang mengganggu perbatasan kerajaan. 他之所以擅离职守，是因 Setelah itu Sen direkomendasikan untuk menjabat sebagai Menteri Keadilan. Melihat bakat dan prestasinya, sang kaisar pun menerimanya untuk menjabat di Menteri Keadilan. 这军印藏枕头底下，估摸 Di malam harinya, Saosang dipinta oleh permaisuri untuk mengambil barang-barang miliknya di rumah dan dipindahkan ke istana. Karena Saosang yang sudah bertunangan harus tinggal di istana, Saosang lalu bertanya apakah ia boleh pulang ke rumah suatu saat nanti. Dan permaisuri menjawab, ia tentu saja boleh pulang ke rumahnya yang apabila rindu akan kedua orang tuanya itu. 那你可知，当初圣上 Hingga keesokan harinya keluarga Sao yang sedang makan tiba-tiba didatangi oleh Jiseng dan akan mengambil pakaian milik Saosang untuk dipindahkan ke istana atas permintaan permaisuri. Ia pun ditunjukkan kamarnya dan dikira ingin mengambil pakaian milik Saosang saja, namun ternyata semua barang-barangnya diangkut hingga tidak menyisakan satu barang pun di kamar Saosang. Hal tersebut membuat keluarga Sao sangatlah terkejut. Singkatnya beberapa hari kemudian, Kaisar sedang makan bersama dengan Jiseng dan para jenderal kepercayaannya. Di sini mereka sudah mengetahui siapa dalang di balik perang di saat dulu dan saat ini mereka membahas strategi untuk menyerang kota Shaochun yang merupakan wilayah kekuasaan Peng Kun karena Peng Kun adalah dalang di balik kehancuran kota Gu dan kematian pamannya Jiseng. 在这两侧的山路上设下埋。 Mereka pun harus segera menyerang untuk membalaskan dendam tersebut dan Jiseng bersedia memimpin pasukan untuk berperang. Namun tiba-tiba Kaisar melemparnya dengan roti. Ia pun kesal kepada Jiseng karena diisi pikirannya hanya perang saja karena Jiseng dalam 1 tahun ini sudah 100 kali berperang. Di sini Kaisar tidak mau Jiseng turun tangan kembali karena ia ingin Jiseng segera menikah. Di saat semuanya bubar, Jiseng dilarang untuk keluar dari ruangan tersebut. Lalu ia pun diseret dan menyuruhnya untuk tetap di istana. Jiseng menjawab ia harus pergi berperang dan menangkap Peng Kun apapun yang terjadi supaya balas dendam ini bisa terbalaskan. 陛下， Tak lama kemudian, Saosang pun datang ke sana untuk membawakan makanan. Mereka bertiga pun berkumpul dan Kaisar meminta Saosang untuk melarang Jiseng untuk berperang. Namun siapa sangka Saosang menyetujuinya supaya Jiseng bisa membalaskan dendam atas kematian pamannya itu. Yang tentu saja sang Kaisar menjadi kesal terhadap mereka berdua ini. 你这个心腹啊，真是巧言令。 Saat mereka diusir keluar, Jiseng berterima kasih atas pengertiannya. Saosang menjawab ia akan menunggu kepulangannya dan harus kembali dalam keadaan hidup. Jiseng berjanji akan kembali dengan selamat dan setelah itu ia akan segera menikahinya. Saat di malam hari, Saosang membuat baju zirah untuk Jiseng berperang sampai tangannya beberapa kali tertusuk jarum. Namun ia tidak peduli dan segera menyelesaikan jahitannya. 好像是同一个地方。 Hingga keesokan harinya, Jiseng memimpin pasukan dan siap berangkat. Ia pun menggunakan baju zirah buatan Saosang. Namun anehnya baju tersebut terdapat sayap di bahunya. 你可是不喜欢这鸳鸯翅膀？ Gao justru merasakan malu karena jubah itu bukan seperti untuk berperang, melainkan seperti ingin mengikuti perlombaan. Saosang pun mengatakan sayap itu terbuat dari angsa dan ia yakin dapat melindunginya. 这是兔子。
Sebelum pergi, Jiseng memberikan sebuah barang dan saat dibuka oleh Saosang ternyata isinya segel pribadi milik Jiseng yang tandanya Jiseng mempercayakan seluruh hartanya dipegang olehnya dan pada akhirnya Jiseng bersama pasukan segera berangkat. 世上有情人终成眷属。将士，旗开得胜。 Selama Jiseng berada di garis depan untuk berperang, hal tersebut dimanfaatkan oleh Sen untuk mendekati Saosang. Meskipun ia sudah tahu Saosang telah bertunangan dengan Jiseng, namun Sen tetap berusaha mendapatkan hatinya dengan harapan Saosang bisa berubah pikiran. Namun Saosang yang sudah tahu akan hal tersebut selalu menghindar darinya, takut terjadi gosip di istana yang membuat nama baiknya tercoreng. 门当户对的亲事， Dengan waktu bersamaan, Permaisuri datang ke istana karena mendengarkan sang kaisar yang marah-marah. Ia pun ingin masuk namun dihentikan oleh Kasim, yang dimana kaisar melarang siapapun untuk masuk ke dalam. Melihat hal tersebut, Permaisuri kebingungan apa yang sebenarnya sedang terjadi. 后便是人。 Lalu tak lama kemudian Seliryu pun datang ke sana dengan mengatakan kepada Permaisuri ia akan masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Kasim yang ingin menghentikannya tentu saja tidak bisa dan baru saja masuk, kepala Seliryu terkena lemparan yang tak disengajai oleh sang kaisar. Ternyata alasan kaisar marah saat ini karena Saosi, ayahnya Saosang, terlibat kasus yang sangat berat, yaitu membawa kabur 2000 batang emas, yang dimana hal tersebut sebagai pengkhianatan terhadap kerajaan. Meskipun ia tidak percaya kalau Saosi pelakunya, namun bukti mengarah kepadanya yang membuat kaisar harus bertindak. 哎呀， 陛下， Kemudian Seliryu menceritakan semuanya tadi kepada Permaisuri, yang dimana Saosi, ayahnya Saosang, ini menjadi buronan akibat membawa 2000 batang emas dan dianggap pengkhianat kerajaan. Sebelum Saosi ditangkap, maka seluruh keluarga Sao akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Mendengarkan hal tersebut, Permaisuri menjadi ketakutan karena ia mengkhawatirkan nasib Saosang. Namun Seliryu mengatakan Saosang tidak akan dipenjara karena Saosang adalah calon istrinya Jiseng. 什么？ Singkatnya, seorang jenderal yang bernama Jenderal Sun mendatangi rumah keluarga Sao dan akan menangkap mereka semua atas tuduhan Saosi menjadi pengkhianat kerajaan. Tak lama kemudian Saosang pun datang ke sana dan ia pun melawan Jenderal Sun dengan mengatakan semua yang dituduhkan itu adalah fitnah dan tidak mungkin ayahnya melakukan itu. Lagi pula tugas untuk menangkap seseorang bukan urusan dari sang jenderal, melainkan tugas dari Menteri Keadilan. Namun tetap saja sang jenderal bersikeras untuk menangkap mereka. Tak lama kemudian Sen pun datang ke sana. Ia pun membawa dekrit dari sang kaisar yang menugaskan ia membawa keluarga Sao dan ia pemimpin Menteri Keadilan bertugas untuk melakukannya. Dengan melihat hal tersebut, sang jenderal pun pergi dari sana. Setelah itu Sen meminta maaf kepada mereka karena harus membawa mereka masuk ke dalam penjara. Namun ia berjanji tidak ada orang yang akan berani menyakiti keluarga Sao sebelum Saosi terbukti bersalah. Sebelum dibawa pergi, Sen mengatakan bahwa Saosang tidak perlu ikut ke dalam penjara karena Saosang calon istrinya Jiseng. Namun tetap saja Saosang ingin ikut bersama keluarganya, yang seketika Saosang ditampar oleh ibunya dengan mengatakan Saosang harus tetap selamat. Karena apabila ayahnya itu terbukti bersalah, maka satu-satunya penerus keluarga Sao adalah dirinya yang masih hidup. Saat berada di dalam penjara, Sen memperlakukan mereka dengan sangat baik dan memberikan makanan yang layak untuk mereka. Di malam harinya, Saosang melamun di depan pintu dengan mengingat perkataan ibunya itu yang meminta ia harus tetap selamat supaya menjadi penerus keluarga Sao. Lalu Permaisuri menghampirinya karena kasihan melihatnya. Di sana ia pun meminta bantuan kepada Permaisuri cara bagaimana ia bisa keluar dari istana untuk mencari keberadaan ayahnya agar bisa membuktikan ayahnya tidak bersalah. Ia yakin ayahnya saat ini pasti difitnah oleh seseorang dan pada akhirnya
permaisuri membantunya dengan memberikan plakat istana agar ia bisa keluar untuk mencari ayahnya. Sehingga esok malamnya Xiaosang segera membawa sedikit pakaian miliknya dan segera pergi. 什么？ Namun setelah ia pergi, pelayan pun datang menemui permaisuri dengan memberikan sebuah barang yang ternyata plakat istana yang diberikan permaisuri kemarin malam kepada Xiaosang saat ini dikembalikan lagi kepadanya, dan tertulis sebuah surat bahwa Xiaosang tidak ingin membuat permaisuri dalam bahaya. Sedangkan ia sendiri pergi ke penjara untuk melihat keluarganya. Ia pun akan menunjukkan plakat istana, namun dihentikan oleh Shen dan segera membawanya masuk ke dalam. Ternyata Shen sudah tahu plakat yang dibawanya itu adalah palsu. Terlihat jelas ukiran dan catnya masih basah dan belum kering. Alasan ia membawanya masuk untuk membantu Xiaosang bertemu dengan keluarganya, yang pada akhirnya ia pun bertemu dengan ibu dan neneknya beserta sepupunya. Di sini sang ibu sangat marah karena Xiaosang berada di penjara, namun sang nenek yang melihatnya menjadi sangatlah senang dan berharap Xiaosang bisa membantu mereka keluar dari penjara tersebut. Di sini Xiaosang berjanji akan mengeluarkan mereka dari penjara dan membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah. Sementara di tempat lain, pasukan milik Peng Kun membawa pasokan bahan makanan, dan dari kejauhan Jiseng bersama pasukannya telah bersiap untuk menunggu dan menyerang. Setelah itu Jiseng pun datang ke sana, dan anak buah dari Peng Kun ini yang bernama Jenderal Li sangat terkejut akan kedatangan mereka. Setelah itu Jenderal Li ditangkap untuk ditanyai keberadaan Peng Kun saat ini, namun ia tutup mulut dan memilih mati daripada mengkhianati pemimpinnya sendiri. Jiseng lalu keluar untuk mengawasi kota Shaochun dari kejauhan. Namun saat ini ia tidak ingin menyerang terlebih dahulu. Gao lalu mengatakan percuma saja mereka datang jauh-jauh namun tidak berperang. Ternyata alasan Jiseng tidak menyerang karena ia tidak ingin ada pasukannya yang mati secara sia-sia. Ia ingin membuat strategi terlebih dahulu sebelum bertindak. Tak lama kemudian datang pasukan memberikan informasi bahwa Shao Xi dilaporkan telah menjadi pengkhianat kerajaan dan menjadi buronan. Seluruh keluarga Shao ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Yang lebih parahnya lagi, Xiaosang pergi meninggalkan istana untuk mencari keberadaan ayahnya tersebut. Dengan mendengar hal itu, Jiseng pun sangatlah terkejut dan menjadi bingung dengan situasi saat ini. 入都城，下落不明。 Kemudian di saat malam hari, Jiseng tidak bisa berlama-lama berada di sana. Ia harus secepatnya menangkap Peng Kun, dan seketika itu ia pergi mencari keberadaan Xiaosang. Jenderal Li diseret untuk masuk dan Jiseng memberikannya dua pertanyaan. Jenderal Li akan dilepaskan, namun kalau salah, Jenderal Li akan dibunuh. Pertanyaannya adalah, apakah baju zirah yang digunakan Jiseng sayapnya terbuat dari ayam atau bebek? Tentu saja Jenderal Li menjawab angsa berpasangan karena ia takut akan dibunuh. Lalu ia pun dilepaskan oleh Jiseng yang membuat Jenderal Li menjadi kebingungan. Kemudian ia pun kembali ke kota Shaochun dengan membawa pasokan bahan makanan. Ternyata Jiseng berada di dalam tumpukan jerami dan berhasil memasuki kota tersebut. Hingga pada akhirnya Peng Kun yang sedang tidur menyadari seseorang masuk ke dalam kamarnya, yang ternyata benar, dan terlihat Jiseng pun datang ke sana untuk menuntut balas dendam atas kematian pamannya dulu. Karena Peng Kun penyebab kematian pamannya, sehingga Jiseng segera menyandranya. Namun terlihat seluruh pasukan milik Peng Kun telah bersiap untuk menyerang, dan saat ini ia seorang diri berada di kota tersebut. Sesaat Peng Kun mengatakan kepada Jiseng yang apabila mau tahu mengenai kebenaran siapa yang membunuh pamannya itu, maka Jiseng harus melepaskannya karena bukan ia yang membunuh pamannya itu. Peng Kun lalu berteriak menyuruh pasukannya untuk menembak mati Jiseng bersama dirinya karena ia tidak takut mati. Namun dari arah luar pasukan Jiseng segera menyerang karena mereka baru tahu bahwa Jiseng secara diam-diam telah memasuki kota Shaochun seorang diri tanpa sepengetahuan mereka.
Sedangkan Peng Kun yang menyadari hal tersebut lalu mengatakan pasukan Jiseng tidak akan bisa menerobos masuk ke dalam karena pintu gerbang kota itu menggunakan mekanisme gantung yang tak mungkin bisa diterobos. Tidak ingin pasukannya mati sia-sia, Jiseng segera menghadapi pasukan di sana untuk bisa menghancurkan mekanisme gerbang gantung tersebut. Dan dari sinilah kehebatan Jiseng dikeluarkan menghadapi pasukan musuh seorang diri. Setelah gerbang berhasil dibuka, Peng Kun menusuk Jiseng dari belakang. Namun anehnya ia tidak terluka sama sekali. 真冤假是同司。 Setelah berhasil mengalahkan pasukan kota Shaojun, Jiseng menyuruh pasukannya membawa Peng Kun kembali ke istana. Dan setengah pasukannya lagi ikut bersamanya pergi ke kota Tongniu untuk menangkap wakil jenderal dari Peng Kun yang bernama Marong. 他一定在同僚。 Singkatnya, Jiseng berada di kota Tongniu dan bertemu dengan wali kotanya yang bernama Luo Ben. Di sana Luo Ben mengatakan kalau Marong yang dicari oleh Jiseng ini telah ia tangkap dan berada di penjara kota miliknya. Tentu saja Jiseng curiga kenapa bisa Luo Ben menangkapnya, karena diketahui Marong merupakan wakil jenderal milik Peng Kun yang terkuat, bahkan lebih kuat dari Peng Kun, dan hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Di sini Luo Ben menjelaskan alasan ia bisa menangkap Marong karena ia berhasil membujuk Marong untuk menghentikan tindakannya itu. Lantas Jiseng meminta untuk dipertemukan dengannya, dan Luo Ben tentu saja akan mempertemukan mereka berdua. 也情有可原。 Namun baru saja akan ke sana, seketika pasukan Luo Ben mengabarkan bahwa penjara kota saat ini mengalami kebakaran, dan mendengar hal tersebut mereka pun segera ke penjara. 县衙大楼突然着火， Setelah tiba di sana, mereka telah terlambat dan Marong saat ini sudah tewas terbunuh. Secara mengejutkan, Shaoshang juga berada di penjara itu dan dengan cepat Jiseng pun membawanya untuk keluar. 喜欢谁？ Kemudian Jiseng mengobatinya dengan bertanya kenapa bisa berada di penjara. Shaoshang menjawab ia mencari informasi mengenai siapa orang yang telah memfitnah ayahnya. Lalu ia mendapatkan sebuah nama yaitu Marong. Untuk bisa bertanya kepada Marong di mana keberadaan ayahnya, ia pun pergi ke kota Tongniu dan menyelinap masuk ke dalam penjara. Namun belum sempat bertemu, tiba-tiba penjara itu terbakar. Ia pun hanya bisa pasrah. Namun tidak disangka Jiseng menyelamatkannya. Di sini Jiseng memintanya untuk tidak bertindak sendirian lagi dan dia berjanji akan mencari keberadaan ayahnya tersebut. Sesaat Jiseng menyadari terdapat seseorang yang berada di luar. Ternyata itu adalah Luo Ben yang memberikan buku catatan daftar nama-nama orang yang berada di penjara tadi sebagai bentuk bantuan darinya untuk mempermudah penyelidikan Jiseng. Setelah pergi, Shaoshang sangat mencurigainya karena kebakaran itu ulah Luo Ben yang sengaja membunuh saksi, dan apabila itu benar maka Luo Ben juga harus dicurigai. Jiseng juga mencurigainya, namun saat ini mereka tidak bisa bertindak terlebih dahulu karena Luo Ben terkenal dengan kecerdikannya dalam menyusun strategi. Maka dari itu dulu sang kaisar mengangkatnya menjadi wali kota Tongniu. Setelah itu acara pemakaman Marong diselenggarakan dan terlihat adik dari Marong sangat bersedih atas kematian kakaknya. Sesaat Luo Ben meminta ia untuk pergi meninggalkan kota Tongniu, apabila tidak maka akan menyusul kepergian kakaknya tersebut. Merasa dirinya diancam seperti itu, ia pun segera keluar dan dari kejauhan Jiseng mengikutinya. Sadar kalau sedang diikuti, adik dari Marong ini sengaja membuat keributan dan menjatuhkan sebuah barang yang dimana ia sengaja menjatuhkannya supaya Jiseng mengambilnya.
Setelah diambil, ia bersama Saosang lalu membuka apa isinya, yang ternyata isinya adalah bukti kejahatan yang dilakukan oleh Luo Ben yang bekerja sama dengan Peng Kun. Sebenarnya Marong tidaklah jahat, ia hanya dipaksa oleh Peng Kun bersama Luo Ben untuk melakukan kejahatan yang dimana Marong telah dijebak. Karena hal tersebutlah Marong dimasukkan ke dalam penjara dan semuanya tertulis di dalam surat tersebut. Bahkan surat-surat antara Marong dengan Luo Ben yang saling berkomunikasi. 夏飞在，红牛先。 Singkatnya, Luo Ben telah pulang ke rumahnya di ibu kota dengan menggelar sebuah acara kecil-kecilan. Di sana Luo Ben menghampiri istrinya yang bernama Yanzi. Tak lama kemudian Saosang pun datang ke sana dan ingin melihat cermin emas milik Yanzi. Tentu saja Yanzi menunjukkannya dengan mengatakan itu buatan hasil dari tangan suaminya sendiri dan terdapat ukiran tulisan tangan suaminya. Kemudian Jiseng datang ke sana bersama pasukannya dan Saosang segera menyerahkan cermin emas itu. Jiseng langsung mengatakan Luo Ben telah bersekongkol dengan Peng Kun. Lalu mereka berdua ini menyuruh Marong untuk memfitnah Sangsi yang melarikan 2000 batang emas. Padahal di saat itu Sangsi, ayahnya Saosang ini diminta oleh kaisar untuk membawa emas tersebut. Namun di tengah perjalanan, Sangsi diserang oleh Marong bersama anak buahnya untuk mencuri emas tersebut. Peng Kun bersama Luo Ben ini menyuruh Marong untuk memfitnah Sangsi yang telah melarikan emas itu, yang pada awalnya Luo Ben menyangkal semua tuduhan. Namun Jiseng menunjukkan semua buktinya, menandatangani surat perjanjian dan kerjasama antara Luo Ben dengan Peng Kun. Tidak hanya itu, Saosang lalu mencocokkan tulisan tangan Luo Ben di papan kayu itu dengan cermin emas di sana dan terlihat jelas sama persis, yang pastinya itu memang tulisan tangan Luo Ben. Yang pada akhirnya Luo Ben pun tidak bisa mengelak lagi dan ia pun mengakui semua kesalahannya ini. Yanzi istrinya itu menjadi sangatlah bersedih kenapa suaminya melakukan semuanya ini. Di sini Luo Ben mengatakan ia melakukannya demi kelangsungan keluarga mereka dan ia ingin kaya raya agar keluarga mereka bisa menjadi bangsawan yang terkenal. Sebelum ditangkap, Saosang yang bertanya mengenai keberadaan ayahnya. Lalu Luo Ben membawanya ke sebuah tempat dan menunjukkan peta keberadaan ayahnya tersebut. Siapa sangka setelah itu Luo Ben menyandra Saosang. Seperti biasa, Jiseng yang melihat hal itu pasti langsung mengambil seseorang yang terdekat dengan Luo Ben, yang tidak lain adalah Yanzi, istrinya sendiri. Yanzi akan ia bunuh apabila Luo Ben tidak melepaskan Saosang. Melihat hal tersebut, Luo Ben lalu melepaskannya dan ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Yanzi yang melihat itu sangatlah bersedih dan terpukul atas kematian suaminya tersebut. Dan sesaat ia pun menatap tajam ke arah Saosang dengan tatapan penuh dengan dendam. Singkatnya, akhirnya Saosi pun telah berhasil diselamatkan dan istri beserta keluarganya telah bebas dari penjara karena ia terbukti tidak bersalah. Sangsi lalu menceritakan ia ditugaskan kaisar untuk membawa 2000 batang emas kembali ke kerajaan. Namun di tengah perjalanan ia dicegat oleh pasukan musuh yang mengambilnya. Ia sempat melawan yang pada akhirnya terluka parah dan beruntungnya ia berhasil menyelamatkan diri. Saat itu ia tidak menyangka selama di persembunyian untuk mengobati lukanya, Sangsi difitnah sebagai pengkhianat kerajaan. Untung saja Saosang bersama Jiseng berhasil membuktikan semuanya ini dan mereka sekeluarga berhasil selamat. Sementara itu Saosang meminta maaf kepada Lu Yao karena Luo Ben yang merupakan kakaknya Lu Yao saat ini telah mati, dan di sini Lu Yao tidak menyalahkannya karena Luo Ben memang bersalah dan ia sekeluarga akan meninggalkan ibu kota atas perintah dari sang kaisar yang mengusir ia beserta keluarganya. Dan setelah itu Zhong Jun juga berpamitan kepadanya. Sebelum pergi, ia sempat mengatakan Yanzi, istrinya Luo Ben, masih belum menerima kematian suaminya dan ia bersama Lu Yao akan berusaha menenangkannya nanti. 我信他心中自有一杆秤。 Sementara itu Yanzi merasa putus asa dan tidak memiliki semangat hidup lagi. Ia pun memilih bunuh diri agar bisa menyusul kepergian Luo Ben suaminya tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.